Tahukah kalian bahwa ada satu tips ajaib yang bisa menghindarkan terjadinya pertengkaran ataupun perceraian dalam rumah tangga? Dan ini tidak sulit untuk dilakukan. Apa itu? Mari kita bahas. Sesungguhnya penyebab terbesar terjadinya perceraian dalam rumah tangga bukanlah masalah ekonomi. Bukan pula masalah perselingkuhan, melainkan masalah kekerasan hati ataupun tingginya ego dari kedua belah pihak. Jika salah satu saja antara suami atau istri mau menurunkan egonya, maka pertengkaran tidak akan terjadi dalam rumah tangga. Keluarga kita akan jauh dari perceraian. Tetapi sudah menjadi sifat manusia akan selalu merasa paling disakiti, akan selalu merasa menjadi korban. Dan yang lebih parah, perasaan disakiti itu akan dimanfaatkan oleh iblis untuk membuat kita tertekan. Setan akan berbisik dalam hati kita agar kita memberontak dan melawan. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada rasa sakit akibat perlakuan tidak baik dari orang-orang yang kita sayangi, orang yang sangat kita cintai, yaitu pasangan kita. Dan apabila rasa sakit itu tidak segera dibuang, maka rasa sakit itu akan berubah menjadi luka hati. Luka hati itu akan membekas dan sulit untuk dihilangkan karena setiap hari kita akan bertemu dengan orang yang membuat kita sakit hati. Berbeda kalau kita sakit hati karena perbuatan orang lain. Mudah bagi kita untuk melupakannya, karena kita tidak akan bertemu lagi dengannya. Jika luka hati itu tetap kita pelihara dalam ingatan kita, maka dia akan meningkat menjadi penyakit hati. Bahkan penyakit hati itu bisa semakin besar berubah menjadi dendam karena kebencian. Akan menjadi sangat mengerikan apabila penyakit hati sudah menyerang seorang manusia yang pada awalnya kita tidak pernah berpikir untuk menyakiti pasangan kita, tetapi dengan cepat bisa berubah. Tiba-tiba kita menginginkan pasangan kita merasa sakit seperti rasa sakit yang kita alami. Dan yang membuat semua ini menjadi sangat berbahaya adalah orang yang memiliki kebencian yang mendalam tidak akan pernah menyadari kalau dirinya mengalami penyakit hati. Dia akan menganggap semuanya normal-normal saja, seperti tidak ada masalah. Padahal hati dan pikirannya telah dikuasai oleh iblis. Orang-orang seperti ini biasanya hanya akan menyesal apabila sudah terlanjur melakukan hal-hal yang di luar daripada batas-batas kewajaran. Dan jika hal itu terjadi, maka pilihan yang paling mudah dilakukan untuk saling menyakiti adalah bercerai. Iblis akan terus membisikkan kata-kata yang mengingatkan kita pada keburukan ataupun perbuatan yang dilakukan oleh pasangan kita kepada kita, sehingga hati kita akan semakin panas. Tahu nggak bahwa kalau iblis sudah menguasai hati kita, sebenarnya iblis sangat menginginkan kita untuk menyakiti pasangan kita secara fisik, untuk memuaskan keinginannya, tetapi pasti masih ada tersisa sedikit hati nurani yang melarang kita untuk melakukannya. Sehingga cara yang paling mudah untuk menyakiti pasangan kita adalah bercerai. Dalam beberapa kasus, ada orang-orang yang sampai tega melakukan penganiayaan terhadap pasangannya karena tidak kuat melawan dorongan iblis dari dalam hatinya. Kenali salah satu ciri manusia yang memiliki penyakit hati adalah bahwa manusia itu memiliki sifat temperamen yang bisa berujung dengan melakukan pemukulan ataupun penganiayaan terhadap pasangannya. Jika Anda memiliki pasangan seperti itu, maka Anda perlu berhati-hati. Apabila kondisi penyakit hatinya tidak kunjung membaik atau bahkan semakin memburuk, Anda perlu menghindarinya agar tidak menjadi korban. Tetapi saran saya, apabila Anda sebagai pasangannya masih mempertimbangkan untuk tetap ingin hidup bersamanya, maka yang paling bertanggung jawab untuk bisa menyembuhkannya adalah Anda sebagai pasangannya. Itu kalau Anda masih mau rumah tangga Anda baik-baik saja. Kalau tidak mau atau sudah tidak tahan lagi, maka saya sarankan lebih baik bercerai. Karena orang yang memiliki penyakit hati, kalau terus dilawan, ditantang, hatinya akan semakin panas dan dia bisa kehilangan kendali. Anda bisa menjadi korban. Jika semua ini terjadi kepada kalian, maka ada satu tips atau satu trik yang bisa menyelamatkan keluarga kalian, yaitu kekuatan sentuhan. Terapi kekuatan sentuhan ini mampu memperbaiki hubungan suami istri yang sudah retak. Bahkan kekuatan dari terapi ini mampu menyembuhkan penyakit hati yang dimiliki oleh pasangan kita. Maka jika kita menginginkan rumah tangga kita tetap baik-baik saja, maka manfaatkanlah terapi kekuatan sentuhan ini. Semakin sering suami dan istri bersentuhan, maka ikatan jiwa antar keduanya akan semakin kuat. Tidak mesti harus berpelukan, walaupun berpelukan itu jauh lebih baik. Tetapi yang lebih penting daripada terapi kekuatan sentuhan ini adalah pada saat kita tidur. Ketika kita tidur dengan pasangan kita, usahakan harus saling bersentuhan. Bahkan walaupun itu saling membelakangi, minimal antara punggung dengan punggung harus bersentuhan. Jadi apabila kita bertengkar,
dengan pasangan kita, jangan buru-buru untuk bercerai. Pikirkan dampak yang ditimbulkan perceraian sangatlah besar. Suami istri yang semakin sering bersentuhan, maka jiwa mereka akan saling mengenal. Ikatan jiwa mereka akan tumbuh semakin kuat di saat tubuhnya bersentuhan. Bayangkan, sehebat-hebatnya marah seseorang akan segera hilang kalau disentuh atau dipeluk. Sentuhan adalah bahasa tubuh yang membuat jiwa manusia damai. Semakin erat dipeluk, maka jiwa manusia akan semakin cepat damai. Tahu kenapa? Jiwa manusia itu selalu merasa kesepian, merasa lemah, butuh sesuatu yang bisa memahaminya, butuh untuk diperhatikan, butuh untuk dihargai. Nah, jika kita sering saling bersentuhan, jiwa kita akan merasa damai, merasa memiliki sesuatu, merasa dihargai. Jadi kalau kalian bertengkar, kalau susah untuk langsung mengalah dan berbaikan, lebih baik diam saja. Tetapi pada malam hari, saat pasangan Anda sudah tidur, dekatilah dia dan tidurlah di sampingnya. Usahakan tetap untuk bersentuhan sampai terlelap. Maka besok paginya, rasakanlah kedamaian hati kalian berdua. Hati yang tadinya panas akan bilang, cinta dan sayang itu akan kembali. Turunkanlah sedikit ego kalian untuk melakukan tips ini. Maka keluarga kalian akan baik-baik saja. Selamat mencoba.